Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya, mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam acara KIS Online pada sore hari ini. Bagaimana keadaan saudara pada saat ini? Saya berharap kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat
dan bersukacita. Saudara, mari sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap perlindungan dan kasih sayang daripada Tuhan terhadap kami semua. Terima kasih ya Allah, kalau saat ini kami beroleh kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji memuliakan nama Engkau, dan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun anak-anak-Mu yang kekasih yang boleh mendengarkan. Biarlah firman yang ditaburkan pada saat ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi sungguh boleh bertumbuh di dalam hati kami dan boleh mengubah hidup kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita saat ini akan belajar mengenai doa. Saudara, berdoa itu merupakan satu hal yang ciri utama dari seseorang yang menganut kepercayaan tertentu, ya. Dan kita ingin mempelajari doa menurut orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Tentu saja yang terbaik adalah kita belajar daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita akan melihat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan sampai ayat 15. Kita akan membahas satu persatu dan saya ingin membagi renungan kita saat ini menjadi 4 bagian supaya kita bisa mengingat. Yang pertama, kepada siapa kita berdoa? Yang kedua, bagaimana cara kita berdoa? Dan yang ketiga, apa saja yang kita doakan? Yang terakhir, apa yang kita dapatkan dengan berdoa? Saudara, yang pertama ya, kepada siapa kita berdoa? Itu saya ambil dari ayat 6, saudara. Ayat 6 dan ayat 9. Ayat 6, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada, garis bawah saudara, Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa yang di tempat tersembunyi, saudara, akan membalasnya kepadamu. Saudara, tentu saja kita tidak ingin berdoa lalu usaha kita itu sia-sia. Kita mengalamatkan doa kita kepada satu pribadi yang mampu. Ketika kita berdoa di depan pohon,
di dalam gua, lalu kita tidak akan memperoleh apa-apa karena kita salah alamat, saudara. Jadi yang pertama paling penting adalah kepada siapa kita berdoa, harus pada alamat yang tepat. Lalu di dalam ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ini yang paling penting bagi kita orang percaya. Kita memanggil dia Bapa, saudara ya. Siapa Bapa kita? Bapa kita adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, saudara. Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Allah siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang telah turun ke dalam dunia dalam rupa daging sebagai seorang manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia menanggung hukuman untuk kita manusia yang berdosa karena dia sangat mengasihi kita, saudara. Dan ketika kita mengaku dengan mulut kita dan kita percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, tidak ada dosa yang bisa datang di hadapan Bapa. Jadi ketika kita ingin berdoa, maka kita harus ada dalam keadaan yang kudus, yang suci. Dan keadaan kita tidak mungkin tanpa kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi ia adalah imam bagi kita, pengantara bagi kita. Kita boleh datang kepada alamat yang tepat dalam keadaan yang tepat. Saudara tidak bisa begitu saja datang ke kediaman presiden, lalu saudara menemui presiden. Tidak bisa, saudara. Harus ada kondisi tertentu. Demikian juga dengan Allah Bapa. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Allah sangat membenci dosa. Dan keadaan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa datang pada alamat yang tepat untuk kita berdoa, yaitu Bapa pencipta kita yang sudah rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib, saudara. Kita lanjut yang kedua dengan cara kita berdoa. Mohon maaf, bagi kita orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, doa itu bukan mantra, saudara. Jadi ketika saya mengatakan bagaimana cara kita berdoa, itu bukan sekedar apakah kita berlutut, apakah kita berdiri, apakah kita memejamkan mata atau membuka mata kita, apakah kita mengucapkannya dengan keras ataukah kita mengucapkannya hanya di dalam hati tanpa didengar orang lain. Bukan itu yang saya maksud, saudara ya. Saya ambil di dalam ayat 5 dan 6. Tadi kita baca ya, jangan mengucapkan doamu itu di tikungan-tikungan atau supaya dilihat orang, atau duduk misalnya di depan lalu mengucapkan doa kita itu keras-keras. Bukan seperti itu, saudara. Di gereja kita itu ada doa PIP ya. Nah, itu juga bukan untuk show off, saudara. Doa itu tidak ada artinya jika kita ingin memperoleh sesuatu dari yang kita doakan. Doa adalah masalah pribadi antara kita dan Allah. Jadi jangan mempertontonkan bahwa kita itu adalah seseorang yang sangat rohani. Lidah kita itu begitu fasih berdoa. Kata-kata kita itu begitu bagus. Doa kita itu begitu puitis. No, bukan yang itu, saudara. Itu tidak penting. Allah mengatakan kalau kamu seperti itu, kamu ingin memperoleh pujian, kamu sudah memperoleh upahnya. Jadi tidak ada yang bisa saudara dapatkan dari doa saudara yang seperti itu, saudara. Ya, yang kedua, saudara. Di ayat 7 ya. Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Ini, saudara, memang ada orang-orang tertentu yang kalau ngomong tuh mesti panjang gitu, muter-muter dulu. Bukan itu yang saya maksud, saudara ya. Di sini adalah ada masalah motif dalam berdoa dan masalah belief, kepercayaan, trust ya. Kalau yang dikatakan di dalam ayat 7, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi ini satu masalah prinsip, saudara. Doa kita dijawab bukan karena doanya bagus, lengkap, sistematis, apalagi doa yang dihafalkan, saudara. Kita menghafalkan, orang itu doanya bagus ya, saya juga ikut seperti dia, bagus begitu. Bukan itu, saudara. Apalagi ya, saudara, kita berdoa, tapi kita tuh gak ngerti apa yang kita ucapkan. Apalagi kita tidak mengerti bahasanya. Forward gitu loh. Untuk apa?
doa itu bukan sekedar kata-kata. Saudara, jadi jawaban doa kita itu tidak tergantung dari kebaikan atau kredit kita, tapi bergantung sama sekali kepada Allah, saudara. Dan sebab itu jangan bertele-tele, saudara, di dalam berdoa, ya, supaya untuk dilihat orang atau bagaimana, saudara, ya. Hal yang ketiga, saudara, Bapa mengetahui dengan jelas segala kebutuhan kita. Jadi jangan bertele-tele, ya, sekali lagi. Hal yang keempat di dalam ayat 9, dikuduskanlah namamu, gitu ya. Tuhan Yesus mengajarkan istilahnya doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, jadi awalnya itu adalah mempermuliakan, membesarkan nama Tuhan, bukan tiba-tiba langsung minta sesuatu begitu. Itu seperti seseorang yang tidak sopan. Ya, seperti kebanyakan murid sekarang ngomong sama gurunya langsung plek gitu, tidak ada basa-basi dulu. Jadi bukan seperti itu. Jadi awali doa kita itu dengan mempermuliakan nama Tuhan, sebab memang sepantasnya demikian, saudara. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang kelima, saudara, mengenai datanglah kerajaanmu. Yesus mengajari supaya kita mengharapkan datangnya kerajaan Allah, saudara. Nah, mungkin di antara saudara berpikir, apakah kerajaan Allah itu? Saya ingin memberikan sedikit gambaran dari beberapa ayat yang saya ambil dari Alkitab. Yang pertama, dari 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tetapi bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Yang berikutnya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir. Yang pelit, hati-hati, saudara, ya. Pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat di dalam kerajaan Allah, saudara. Perhatikan kontrasnya, ya. Yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, tadi hal-hal yang saya katakan. Dan yang terakhir saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 50. Demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian di dalam apa yang bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi, saudara, masalah kerajaan Allah itu bukan masalah kedagingan, saudara. Hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Hal-hal yang berkaitan dengan fisik, dengan hawa nafsu. Bukan seperti itu, saudara. Kerajaan Allah itu bukan kebutuhan fisik, saudara. Ada beberapa orang mempercayai bahwa di dalam kerajaan sorga itu kita akan, laki-laki akan dilayani oleh berapa? 70 sekian banyak bidadari. Bukan, kerajaan Allah bukan masalah darah dan daging, firman Tuhan katakan, tetapi masalah keadilan, kebenaran, di mana Allah memerintah dengan sepenuhnya, saudara. Yang keenam, saudara, dari ayat 10, kita diajari oleh Tuhan Yesus untuk berdoa dengan menyadari bahwa kehendak Tuhan itu harus menjadi prioritas kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara. Jadi kita harus mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Dan yang ketujuh, saudara, di dalam ayat 11, saya bacakan lagi, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, perhatikan, ada satu paradoks. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang maha kaya, saudara, sudah menjadi miskin oleh karena kita. Perhatikan isi doanya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang zaman sekarang makin lama makin serakah, saudara. Makin ingin menguasai dunia, saudara. Dan Tuhan mengajarkan di dalam ayat 11 ini satu kerendahan hati, saudara. Satu kecukupan rasa syukur karena keberadaan kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bukan karena masalah-masalah
duniawi, saudara. Bukan masalah materi, bukan masalah popularitas, bukan masalah kekuasaan. Tetapi Allah mengajari kita untuk kita dengan rendah hati berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara. Yang ke-8, saudara, di dalam ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, saya mau katakan dari ayat 12 ini, kita tidak bisa menyimpan dendam, saudara. Sebagai anak Allah, sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, kita diajari oleh Tuhan Yesus untuk kita tidak menyimpan dendam, saudara. Harus mengampuni, saudara. Nah, kita manusia itu begitu terbatas, begitu banyak kebutuhan, saudara. Jadi kita butuh berdoa sepanjang hidup kita, betul? Kita tidak berdoa setahun sekali, kan? Kita terus-menerus perlu berdoa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita tidak bisa hidup di dalam keadaan dendam, saudara. Tidak bisa, sebab kita perlu berdoa terus, saudara. Yang berikutnya, saudara, yang ke-9 dari ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, saudara. Artinya kita menjauhi keduniawian, saudara. Jangan membawa diri kita kepada sesuatu atau seseorang atau pergaulan atau keadaan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Hindari itu. Dengan mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kita juga harus bersikap bertindak aktif, bukan hanya pasif. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 5 ya, keduniawian itu apa ya? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, kehidupan yang duniawi ya, saudara ya. Karena itu matikanlah, Kolose 3 ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa saja, saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sekali lagi, saudara, keserakahan. Ya, tadi dibilang di dalam kerajaan sorga itu tidak ada orang yang kikir yang masuk. Sekarang dikatakan lagi. Jadi masalah keserakahan ini bukan masalah yang simpel, saudara. Yang sama dengan penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi lepaskan diri kita sendiri dari yang jahat, saudara. Dan yang terakhir, yang ke-10 dari mengenai cara kita berdoa ya. Diulang lagi, saudara, ayat 14-15, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi betapa hal mengampuni ini menurut Tuhan Yesus penting, saudara. Dan ini masih kata-kata Tuhan Yesus ayat 14-15. Kalau di dalam Alkitab HP, saudara, itu di printed warnanya itu merah. Itu artinya dia perkataan langsung Tuhan Yesus. Dan diucapkan lagi di dalam ayat 14-15. Jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, saudara. Jadi ketika kita tidak mengampuni orang lain, ya jangan mengharapkan pengampunan dari Bapa. Sebab pengampunan yang kita terima dari Bapa itu sudah sedemikian besar, saudara, yang Ia tebus dengan darahnya sendiri. Ketika orang lain bersalah kepada kita, maka kita harus mengampuni dia. Dan kita tidak bisa mengampuni jika kita tidak memiliki kasih, saudara. Allah mau mengampuni kita karena Allah adalah kasih. Allah sudah mengampuni kita karena Ia mengasihi kita, saudara. Maka kita pun wajib menunjukkan kasih kita dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, saudara. Lanjut, saudara ya, dengan dua bagian berikutnya. Yang ketiga, apa sih yang kita doakan? Saya mencatat ada 3, saudara ya. Nah, saudara bisa mempelajari sendiri Alkitab saudara. Mungkin saudara menemukan lebih banyak daripada yang saya temukan. Saya menemukan ada 3, saudara. Yang kita doakan itu, yang pertama itu pengagungan kita kepadanya. Untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh Allah di dalam hidup kita, saudara. Kita tidak bisa berjalan sendiri di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita boleh berdoa bagi kebutuhan kita. Sekalipun firman Tuhan mengatakan
Sebelum kamu mengucapkan doa kamu itu, Bapamu yang di sorga udah tahu kebutuhan kamu. Tapi kita bisa berdoa, ya. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang firman Tuhan katakan itu bukan karena Bapa udah tahu kebutuhan kita nggak usah berdoa, bukan begitu. Tapi firman Tuhan katakan jangan bertele-tele, jangan rese, saudara. Ucapkan saja, Bapa nanti akan menjawab, saudara, ya. Dan yang kedua, tadi yang pertama itu pengagungan kita kepadanya, yang kedua itu kita boleh berdoa bagi kebutuhan kita, saudara, ya. Sama seperti seorang anak, kadang-kadang bapaknya lupa, ya. Kalau bapak duniawi bisa lupa. Pak belum bayar uang kuliah semester ini atau semester depan, tapi Bapa yang di surga tidak pernah lupa dengan kebutuhan kita. Meskipun demikian kita boleh berdoa, saudara, untuk kebutuhan kita, ya, saudara, untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita itu bergantung kepada Dia. Yang ketiga, saudara, ucapan syukur kita dan ungkapan terima kasih kita bagi Allah. God is the best, saudara. Yang terakhir, saudara, apa yang kita dapatkan dengan berdoa, saudara? Jika berdoa itu tidak ada gunanya, jadi buat apa kita berdoa? Ya, saya mencatat ada 4 hal, saudara. Yang pertama, kita memperoleh apa yang kita minta, saudara. Allah kita itu maha kaya dan Dia sangat mengasihi kita. Bapa duniawi, ketika Dia terlalu mengasihi anaknya, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang menurut saya secara pribadi itu salah di dalam menunjukkan kasihnya. Karena dia begitu mengasihi, jadi anak minta apapun diberikan sekalipun belum sesuai. Ya, tapi Bapak itu tahu mana yang saat ini betul-betul kita butuhkan dan cocok sesuai dengan kondisi kita untuk menerima, Dia akan berikan. Tapi jika belum saatnya, Dia akan tahan, saudara. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita mengungkapkan kebutuhan kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan. Bukan hanya masalah fisik, saudara, masalah ketenangan, masalah damai sejahtera. Ya, karena manusia itu bukan hanya masalah jasmani. Di dalam kita itu ada mental yang kita kadang-kadang capek. Kadang-kadang kita secara mental lemah, lelah. Ketika itulah kita berdoa, Tuhan beri saya kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Tuhan kasih saya ketenangan untuk saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, ketika kita berdoa, kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Yang kedua, saudara, kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak mukjizat yang bisa dialami oleh orang percaya ketika dia berdoa dan percaya, saudara. Kita akan memperoleh satu kuasa tangan Tuhan yang kuat yang boleh bekerja di dalam kehidupan kita yang menurut pikiran kita itu tidak mungkin. Karena kita lemah, maka kita perlu berdoa supaya Allah menyatakan tangannya yang kuat itu di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi dengan berdoa kita memperoleh satu perkara besar, yaitu mukjizat. Hal yang menurut kita tidak mungkin tapi Allah bisa lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, kita beroleh persekutuan dengan Dia. Kita hidup melekat kepadanya. Saudara bisa membayangkan di dalam satu keluarga, hidup dalam satu rumah tangga, suami dengan istri tidak pernah ngobrol, saudara. Nggak pernah ngomong. Seperti apa hubungan seperti itu? Bukankah itu satu hubungan yang sudah pecah, saudara? Dengan berdoa kita menjalin hubungan dengan Allah, saudara. Jadi ketika kita tidak pernah berdoa, ya, saudara bisa bayangkan hubungan saudara dengan Allah itu seperti apa? Ya, seperti suami dan istri yang tidak pernah jangankan bercengkrama, ngobrol, ngomong hal yang sepele pun tidak pernah. Itu satu hubungan yang sudah rusak, saudara. Ya, saudara, yang berikutnya, saudara. Oh ya, kita beroleh persekutuan dengan Bapa itu sama seperti ranting anggur melekat kepada pokok anggur. Sehingga pada akhirnya kita dapat berbuah, saudara.
Ketika kita memiliki hubungan dengan Allah, maka hidup kita berbuah, saudara. Menghasilkan apa yang Allah mau di dalam diri kita, Allah mau di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, dengan berdoa kita dapat mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita tuh kadang-kadang bingung, aduh mesti gimana ya. Tapi dengan berdoa kita dipimpin oleh Tuhan untuk melalui satu jalan tertentu. Caranya mungkin halus, saudara. Dan kita harus dengan tenang berdiam di bawah kaki Tuhan, saudara. Kita mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, kesimpulannya saudara, doa itu sekali lagi bukan masalah kata-kata, saudara. Bukan mantra, bukan rapel. Saudara, doa adalah bagaimana kehidupan kita. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Itulah doa kita, saudara. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Amin. Saya berharap kita semua boleh diberkati dan kita boleh memperbaiki kehidupan doa kita sehingga doa-doa kita dijawab dan kita boleh memperoleh manfaat yang terbesar, yaitu kita boleh hidup melekat dan berbuah. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu ajaib, Firman-Mu tak terkatakan Tuhan. Dan itu yang menolong kami semua Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami satu kerinduan Tuhan untuk kami boleh menjalin hubungan dengan Engkau. Untuk kami hidup di dalam doa, mempermuliakan nama Engkau Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Engkau untuk setiap hal yang kami butuhkan Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi orang lain, sehingga kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Allah untuk pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kami. Melalui pengajaran ini Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan GGP Shalom. Mari Bapak, Engkau yang mengetahui keadaan kami masing-masing pada saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan mereka orang-orang yang sudah tua, mereka yang memiliki penyakit bawaan, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa. Tuhan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pertolongan dan perlindungan Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat di dalam masa ekonomi yang sulit sekarang Tuhan karena peristiwa COVID ini. Mari Bapak, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang Tuhan. Untuk Engkau Allah yang Maha Kaya boleh memelihara setiap anggota jemaat GGP Shalom Tuhan, supaya mereka tidak hidup berkekurangan. Bapa, Engkau menolong kami semua Tuhan, dan secara istimewa kami ingin berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Almon, dan Ibu Sarah Tuhan yang beberapa waktu yang lalu mereka berulang tahun. Tuhan kami menyerahkan kedua orang tua ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Berikan selalu Tuhan kekuatan dan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, satu kegembiraan di dalam menjalankan tugas sebagai Gembala GGP Shalom. Tuhan berikan hikmat, roh pengertian, akal budi Tuhan untuk terus boleh memimpin jemaat GGP Shalom Tuhan sesuai dengan yang Engkau mau. Bapak, kami menyerahkan Tuhan juga untuk pemerintahan kami Tuhan, Presiden Jokowi, wakil, staf menteri, TNI, Polri, semua jabatan, semua struktur yang mengatur, yang memanage negara ini Bapak, kami menyerahkan Tuhan. Mari Engkau terus bersama mereka Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Biarlah kemuliaan Engkau dinyatakan di dalam negara kami Tuhan. Biarlah peristiwa COVID ini boleh ditangani dengan serius, ditangani dengan hati-hati Tuhan. Dan biarlah boleh diberi kesadaran bagi masyarakat Tuhan, untuk mereka boleh melakukan yang terbaik Tuhan, supaya peristiwa ini boleh cepat berlalu. Tuhan tolong negara kami Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan Tuhan. Mari Bapak, biarlah juga kami berdoa untuk biarlah setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut Tuhan di dalam negara ini Tuhan,
Injil boleh diberitakan dengan bebas Tuhan, dan banyak jiwa boleh datang kepada Engkau. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan setiap jemaat GGP Shalom, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Jauhkan setiap anak-anak remaja kami, pemuda kami Tuhan, bahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jauhkan mereka daripada yang jahat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anggota keluarga besar GGP Shalom ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para pengerja Tuhan, untuk satpam, untuk sekretariat, untuk kebersihan semuanya Tuhan Engkau berkati. Berikan senantiasa kesehatan dan kekuatan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau yang kuat. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mendatangkan kebaikan, indah pada